Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Summa shalatu wassalamu ala khairil anam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nur Islamic Center tepatnya di Jalan Tole Iskandar, Bella Casa Residence, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, pemirsa, menarik apa yang menjadi pembahasan ataupun judul dalam Damai Indonesiaku siang hari ini, yaitu berkaitan dengan amanah. Apalagi beberapa hari kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah wamen dan juga sejumlah pejabat yang lainnya. Ketika kita berbicara pejabat, ada kaitan erat dengan amanah. Nah, untuk itu ini menjadi refleksi untuk kita semuanya agar betul-betul menjaga amanah. Ya, amanah dijaga, jangan diingkari. Itulah judul kita pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku yang akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama jamaah. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Asrorun Niam. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramah 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada keberhasilan dan kemuliaan seorang hamba kecuali hamba yang bergantung kepada Tuhannya dengan doa. Dan saya Riza Muhammad berdoa semoga yang hadir di Majelis Damai Indonesiaku ini insya Allah selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, rumah tangganya bahagia, ibu-ibu uang belanjanya ditambah, hutang dan cicilannya lunas, segera berangkat ke Baitullah. Amin. Yang saya hormati guru saya, abang saya, ustadz muda kita Kiai Haji Asrorun Niam. Semoga beliau selalu dijaga oleh Allah. Kesibukannya luar biasa. Baru pulang dari Palembang langsung ke acara ini, Masya Allah. Yang saya cintai ibu-ibu calon penghuni surga. Halo, sehat? Alhamdulillah. Berbicara tentang amanah. Amanah bagian daripada kesempurnaan iman seorang hamba. Mari kita buka surat Al-Mu'minun, surat 23. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Hidupnya tidak akan sia-sia dalam jaminannya Allah. Siapakah mereka? Salah satu di antaranya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang selalu menjaga amanat-amanatnya, orang yang selalu memelihara amanat-amanatnya, dan orang yang selalu menepati janji-janjinya. Masya Allah. Mungkin terkesan simpel dan sederhana soal janji, tapi kebanyakan yang simpel ini terkhianati. Contohnya, kalau punya utang bayarnya tidak tepat waktu, najis tralala. Halo, halo, coba angkat tangan yang pernah bayar hutang tapi tidak tepat waktu. Ada, jujur sajalah.
Itu salah satu orang yang mencederai amanah jamaah. Padahal demi Allah, secara fitrah Tuhanmu telah menciptakan energi amanah sebagai bentuk keimanan. Ingat apa yang terletak dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ahyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Bumi, langit dan gunung sempat diberikan tanggung jawab, karena amanah itu tanggung jawab untuk memelihara apa yang Allah berikan tugas padanya. Tetapi mereka menolaknya. Wahmalahal insan, tetapi manusia mengganti posisi. Bayangkan, gunung lebih besar daripada Anda, bumi lebih besar daripada Anda, langit lebih luas daripada Anda. Tetapi mereka menolak karena khawatir amanatnya tidak bisa berjalan baik dan lancar. Tetapi Anda dan saya menggantikan posisi mereka untuk memegang amanat-amanat Allah. Apa yang terjadi? Innahu kana daluman jahula. Pada prakteknya sifat manusia ada dua. Daluman jahula, dolim dan bodoh. Faktanya berapa banyak ayat-ayat yang dihianati oleh hamba-hamba Allah. Faktanya berapa banyak sunnah-sunnah Nabi yang dikebiri oleh hamba-hamba Allah. Mengaku muslim tetapi tidak beriman. Mengaku muslim cuman identitas, jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya astagfirullahalazim. Ada. Coba angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang, ada. Ya Allah, inilah yang disebut khianat jamaah. Padahal kita sudah di framing sama Allah dari penciptaan langit dan bumi. Amanat merupakan harga dari sebuah iman. Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak akan sempurna iman seseorang melainkan ia menjalankan amanatnya dengan baik. Atau rusaknya iman karena tidak menjalankan amanat dengan baik. Waladina liman ahdahulahu. Dan tidak akan sempurna agama seseorang selain orang yang menepati janji. Rusak agama seorang kalau sering ingkar janji. Tolong pahami Pak, imanmu akan rusak kalau amanatmu terbengkalai. Agamamu akan rusak kalau janjimu terbengkalai. Ini menandakan kalau ternyata amanat bagian daripada konsep keimanan yang paling penting. Sederhana aja deh, kalau pinjam uang jatuh tempo ya dibayar. Halo? Tapi seringkali hal yang sederhana, yang simple dianggap hal yang remeh. Hingga apa? Kita mencederai amanah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jenis amanah itu ada 3. Pemirsa Damai Indonesiaku, jenis amanah itu ada 3. Tapi sebelum berbicara tentang jenis amanah, kita mesti tahu perspektif amanah dulu secara lughah. Ibu amanah enggak sih? Kalau ada orang cerita sama ibu terus bilang, jangan ngomong-ngomong loh ya. Kira-kira ibu megang janjinya enggak? Bohong. Karena rata-rata begitu, jangan ngomong-ngomong lah ya, jangan ngomong-ngomong ya lah. Sudah 10 orang Anda bilang jangan ngomong-ngomong. Itu namanya kita cedera. Amanah berasal dari kata amunah. Ya'munu amanatan, yang artinya bisa dipercaya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian amanah adalah menitipkan sesuatu kepada orang lain atau mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti amanah itu adalah kepercayaan, di mana harus kita jaga dengan tanggung jawab penuh. Nah, ketika seseorang sudah memahami perspektif amanah secara lughah dan secara makna, maka jangan menyimpang. Jangan menyimpang dari makna dan artinya. Karena artinya adalah tanggung jawab dan kepercayaan, maka setiap hidup tidak akan berkah dan tidak akan baik tanpa sebuah tanggung jawab. Betul? Hidup di dunia ini tidak akan hebat
tanpa kita memikul tanggung jawab yang dilaksanakan dengan baik. Betul Ibu? Rumah tangga tidak akan baik-baik saja, melainkan ada peran suami dan istri yang saling bertanggung jawab. Yang cari duit siapa? Yang ngabisin duit? Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Itu kenapa keseimbangan tanggung jawab harus kita jaga baik-baik. Sebab sekali lagi, amanah adalah konsep keimanan yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak berkhianat kepada amanat-amanat kita, terutama amanat kepada Allah, amanat kepada sesama manusia, dan amanat kepada diri sendiri. 3 konsep jenis amanat ini ketika diletakkan pada tempatnya, insya Allah akan membuat kita berkah dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan muqaddimah atau tausiah di segmen 1 ini, sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau. Tingkat keimanan kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat betapa besar bagaimana kita memegang amanah itu. Maka untuk itu bagaimana ketika kita mampu memegang amanah, disitulah letak keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya apa saja amanah yang harus dijaga? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh kita Kiai Haji Asrarun Niam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita.